Shalom, selamat malam. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Leli Lebari dengan NIM 2003030093. Kelas C, jurusan Sosiologi, semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2021. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan buku Sosiologi Komunikasi dari filsafat sosial ke sosiologi. 1. Premis ideologis dan teoritis dari sosiologis pengetahuan. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen dari pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek kajiannya yang baru telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang dalam ilmu sosial yang tidak mungkin ditangani dengan cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Visi sosiologi dunia atau gaya berpikir sosiologis mengandaikan pandangan masyarakat sebagai satu kesatuan sistemik yang berfungsi dan berkembang menurut hukumnya sendiri. Sikap sadar pada studi tentang yang benar ada hubungan sosial berbeda dengan konstruksi utopis dari sistem sosial yang ideal. Ketergantungan metode penelitian empiris. 2. Premis sosial dan kelas sosiologi. Kelahiran sosiologi juga dikaitkan dengan kebutuhan sosial tertentu, sama seperti sosial filsafat pencerahan mencerminkan pecahnya tatanan feodal dan kebangkitan baru masyarakat kapitalis yang diantisipasi dalam banyak hal. Sosiologi muncul sebagai refleksi dari antagonisme batin masyarakat kapitalis dan perjuangan sosial dan politik yang dihasilkan olehnya. Awal abad ke-19 tidak hanya merupakan periode pertumbuhan kapitalisme yang penuh badai, tetapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontradiksinya, pertumbuhan industri dan kota-kota yang disertai dengan kehancuran massa kaum tani, pengrajin dan pengrajinan dan properti kecil. Kaum tradisionalis memandang masyarakat sebagai keseluruhan organik yang harus dipahami untuk beradaptasi dengan lebih baik. Kaum liberal melihatnya sebagai tubuh buatan yang kurang lebih mekanis, kumpulan bagian yang dapat diubah dan ditingkatkan oleh aktivitas sadar orang. Prioritas pasti diberikan kepada individu secara metodologis, jika tidak secara ontologis. Namun manfaat apa justru yang harus dijadikan landasan penilaian sosial institusi? Manfaat bagi masyarakat atau dari individu yang terpisah atau sosial tertentu yang pasti, kelompok dan kelas, sedangkan burjuasi adalah kelas revolusioner dan diekspresikan secara objektif untuk kepentingan mayoritas penduduk. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak terlalu. 3. Pokok bahasan dan tugas. Di sisi lain, sekaligus mengkritik para filsuf yang mendahuluinya sebagai ahli metafisika yang menciptakan utopia sosial. Dia mencela mereka karena memahami masyarakat sebagai penciptaan akal manusia dan keinginan rasional individu. Sosiologi menurutnya adalah satu-satu ilmu
yang mempelajari bagaimana akal dan pikiran manusia ditingkatkan melalui pengaruh kehidupan sosial. Ide ini berkembang menjadi konsepsi untuk individu sebagai abstraksi dan masyarakat sebagai realitas diatur oleh hukum alam. Fenomena sosial tidak seperti fenomena biologis berada di keadaan konstan perubahan dan transformasi dan berkembang dalam waktu. Esensi mereka adalah historitas. Oleh karena itu, Comte sangat menghormati yang telah memandang masyarakat dari sudut. Orang dapat melihat dasar-dasar dalam pandangan Comte tentang apa yang kemudian disebut sebagai pendekatan sistem untuk kehidupan sosial. Tetapi Comte tidak memahami struktur dan memperlakukan elemen kehidupan sosial sebagai sederhana, abadi, dan tidak berubah, dan perkembangan sosial sebagai hasil dari berbagai kombinasi dari satu elemen yang sama. Gagasan Mani tentang produk yang diobjektifkan dari aktivitas manusia yang bisa banjir argumen umum tentang kemanusiaan sebagai makhluk tertinggi. Sosiologi Comte adalah filsafat sejarah yang idealis. Comte mencakup banyak hal: metafisik, elemen spekulatif. 4. Metode sosiologi. Studi tentang masyarakat, sementara spekulasi menentang di satu sisi dan empirisme di sisi ekstrim lain. Comte mendukung penerapan dalam sosiologi observasi dan eksperimental dan metode komparatif dan historis. Observasi, kata dia, merupakan metode utama investigasi dalam sosiologi, tetapi dia tidak bisa mendefinisikan tuntutan apa yang harus dipenuhi oleh observasi sosial sehingga dianggap dapat diandalkan dan tepat. Tidak adanya teori positif yang bergantung pada apa yang bisa dikumpulkan digeneralisasikan fakta. Kesulitan utama sosiologi menurut Comte itu diakibatkannya terhadap dalam ganas lingkaran karena diperlukan teori untuk melakukan observasi dan observasi untuk membuat sebuah teori. Di antara kesulitan yang kurang penting terkait dengan observasi, Comte mencatat kompleksitas mendapatkan pelatihan ilmiah yang diperlukan untuk pembahasan menyelidiki dari kendala karakter tidak ilmiah, prasangka, pendapat umum, dan lain-lain. Di sini juga teori ilmiah itu mencegah spekulasi dan menyediakan penyidik dengan konsep yang dibutuhkan. 5. Statika sosial. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar, statika sosial dan dinamika sosial. Itu pertama mempelajari kondisi, keberadaan, dan hukum fungsi sistem sosial. Yang terakhir, hukum perkembangan dan perubahan sistem sosial. Statika sosial adalah teori sosial, ketertiban, organisasi, dan harmoni. Comte menganggap masyarakat sebagai keseluruhan organik yang semua bagiannya saling berhubungan dan hanya bisa dipahami dalam kesatuan. 6. Dinamika sosial. Comte mengatakan bahwa studi tentang dinamika kehidupan kolektif umat manusia perlu dibentuk teori positif kemajuan sosial. 22. Dengan secara sadar mengabstraksi diri dari keragaman dalam bentuk konteks
perkembangan sejarah. Ia membuat skema berdasarkan contoh-contoh yang diambil secara sejarah negara-negara Eropa yang paling beradab. Tentunya kemajuan berarti pengembangan sepanjang garis menaik, meskipun dalam kemajuan berarti perkembangan sepanjang garis menarik meskipun dalam mencoba pembebasan konsep kemajuan dari ikatan dengan nilai-nilai metafisik. Dia menekankan bahwa itu termasuk pengembangan sederhana tanpa rasa menyempurnakan atau meningkatkan. 7. Kebijakan positif. Kelemahan berdasarkan teori Comte menjadi sangat jelas ketika dia meninggal dari tesis umum tentang dinamika sosial hingga membuktikan program karyanya. 8. Tempat Comte dalam sejarah sosiologi. Selama masa gagasan sosiologi politiknya relatif tidak berpengaruh, tetapi minat pada positivisme sebagai domain filsafat tumbuh dari tahun 1860-an. 2. Auguste Comte dan Organization of Positive. 1. Comte dan waktunya. 2. Klasifikasi ilmu pengetahuan. 3. Pokok bahasan dan tugas sosiologi. 4. Metode sosiologi. 5. Statika sosial. 6. Dinamika sosial. 7. Kebijakan positif. 8. Tempat Comte dalam sejarah sosiologi. 1. Spencer pada waktunya. 2. Pokok bahasan sosiologi. 5. Organikisme dan evolusionisme. Sekian dan terima kasih. Shalom.